Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah Harahap. Saya dari jurusan Jinayah 7B, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini saya terkait pro dan kontra terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baiklah, langsung saja. Terkait penegakan hukum terhadap jeratan pidana pencemaran nama baik pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sempat membuat gaduh di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, Undang-Undang ITE khususnya pada pasal 23 ayat 3 dianggap rawan disalahgunakan dan dapat berujung pada kriminalisasi. Melihat pada Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau disingkat LSAM mencatat beberapa kasus yang terjerat Undang-Undang ITE, yang itu diantaranya kasus seorang dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dilaporkan oleh rekannya sendiri di kampus yang sama atas tindak pidana penghinaan melalui media sosial pada tahun 2017 yang lalu. Dan juga ada kasus serupa menimpa seorang dosen di Universitas Syiah Kuala atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dan sebenarnya masih banyak kasus-kasus lainnya yang terjerat Undang-Undang ITE. Penerapan Undang-Undang ITE memberikan dampak terhadap demokrasi di Indonesia. Undang-Undang ITE dihadirkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melindungi setiap warga negara Indonesia terhadap kejahatan digital atau pencurian data. Namun, jika dilihat secara seksama, Undang-Undang ITE mengalami pergeseran yang justru menjadi senjata yang ampuh untuk menjebloskan masyarakat itu ke penjara atas tudingan pencemaran nama baik, serta digunakan untuk membungkam atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Bukankah Undang-Undang ITE dikeluarkan seharusnya memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat? Namun jika kita lihat, justru Undang-Undang ITE malah mengancam kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Lembaga Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara yaitu Sevenit dan Amnesty International menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait Undang-Undang ITE naik dari 74 kasus pada masa pemerintahan SBY di tahun 2009 sampai 2014 menjadi 233 kasus pada pemerintahan Jokowi, atau lebih dari 3 kali lipat tingginya. Sebenarnya ada beberapa alasan terjadinya penyalahgunaan Undang-Undang ITE. Alasan pertama yaitu pengaturannya yang terlalu luas dan tidak terdefinisi dengan baik. Kedua, undang-undang juga tidak dengan jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik, sehingga keberadaan pasal-pasal rancu ini rentan disalahgunakan. Seperti contoh kasus yang sempat viral adalah kasus Sri Rahayu, seorang ibu rumah tangga yang divonis penjara selama 1 tahun dan didenda sebesar 20 juta rupiah pada Agustus 2017 yang lalu. Ia dianggap telah menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menghina Presiden Jokowi lewat unggahan di Facebooknya.
Hal ini tentu dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini perlu mengkaji ulang pasal-pasal Undang-Undang ITE yang rentan disalahgunakan, atau langkah yang perlu diambil oleh pemerintah yaitu mendorong jalur-jalur non-pidana seperti perdata sehingga pelaku tidak diganjar hukuman penjara, melainkan hanya membayar uang denda.